kita dulu yang bicara. Buat syuting. Boleh. Boleh. Oh, Tidak dulu. Ruby belum tiba. tapi sudah on ini. Sudah on yang tadi. Kalau sudah siap. Sudah siap. Siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu yang cerah ya, Minggu subuh yang cerah, suasananya sejuk. Langsung dari Masjid Al-Markas, saya Andi Mangara beserta tim dan seluruh jamaah akan seperti biasa berdiskusi rutin dalam acara Ngobras, ngobrol masalah keumatan dan kebangsaan. Kita beri tepuk tangan dulu, Pak. Beberapa hari terakhir saya lihat di running text sejumlah televisi nasional dan juga di media sosial bahwa program besar dari kabinet Prabowo adalah makan siang gratis plus bergizi ya. Kalau gratis-gratis itu banyak peminatnya, ya. Tapi banyak masalah juga biasanya, ya. Ada masalah di situ. Eh, Masalah pertama ternyata program ini masih butuh dana tambahan sekitar 100 triliun. 120 ya dikoreksi oleh Pak Ustaz, ya. Pertanyaan kita, dari mana duitnya ya? Kok enggak di-prepare dengan baik? Ini programnya jangan-jangan seperti kritikan terhadap IKN, katanya banyak groundbreaking-nya, tidak ada pembangunannya. Ya, ya, ya. Ah, yang kedua, mulai dilirik-lirik juga sumber dana yang lain. Dana zakat lah misalnya. Dana CSR perusahaan-perusahaan besar. Kemudian pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 mau dikorek-korek. Ayo bantu juga kita ya. Nah, sejumlah problem itu kita bicarakan di sini. Topiknya adalah mengutak-atik makan siang gratis ala Prabowo. Narasumber kita adalah orang yang tepat, Bapak Ibu sekalian dan pendengar Radio Al-Markas. Beliau adalah Ketua Lembaga Studi Kebijakan Publik, udah malang melintang di NGO untuk memantau kebijakan-kebijakan pemerintah.
baik yang menyenangkan apalagi yang meresahkan. Ayo ya. Andi Yuda Yunus, kita beri tepuk tangan untuk beliau. Ya. Dan tentu kalau dikorek, sudah tepatkah itu kita mau ambil dana masyarakat di zakat itu? Ah, ini biasanya gelisah. Nah, itu nggak tepat. Nah, Ketua Basnas Sulsel Dr. Hidri. Kita beri tepuk tangan untuk beliau, ya. Kita nanti berinteraksi dan acara ini akan insya Allah kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Yang pertama, kita persilakan Dr. Andi Yuda Yunus untuk mengutak-ngatik kebijakan ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Andi Mangara, pemirsa Radio Al-Markas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini menarik sekali kita diskusi tentang makan siang gratis awalnya. Belakangan tidak punya nomenklatur, maka ditambahlah kata bergizi itu. Sehingga ada cantolan dalam penganggaran kita sesungguhnya. Niatnya sudah ini ya, keliru dari awal ya. Iya. Oh. Ini persis sekali kita selalu diteriakkan di telinga kita dengan kata gratis, pendidikan gratis. Ketika dijalankan tidak ada yang gratis. Anak-anak tetap putus sekolah. Angka putus sekolah makin tinggi. Sekarang diganti lagi, anak tidak sekolah. Variannya lebih besar lagi. Saya kira ini resiko sebuah program yang populis. Banyak sekali pemimpin daerah kita sebenarnya juga kemarin kita dijanjikan dengan pilkada. Secara nasional juga disebut dengan makan siang gratis ini. Padahal sesungguhnya ini hanya untuk menarik perhatian publik bahwa ada sesuatu yang menjanjikan. Meskipun itu adalah kamuflase sesungguhnya. Sehingga pada penerapannya kita melihat banyak hal yang seringkali menggelitik. Viral di medsos kita, anak-anak membungkus makanannya pulang ke rumah. Ketika diwawancara, kenapa dibungkus nak? Untuk ibu saya. Kenapa ibunya? Ibu saya nanti tidak makan. Apa artinya itu? Ada yang lebih mendasar dari makan gratis di sekolah itu. Yang disebut dengan kemiskinan ekstrim. Ini adalah PR utama pemerintah kita yang dijanjikan era Jokowi zero di tahun 2024. Tapi faktanya itu masih ada sampai sekarang ini. Jadi ada sesuatu yang mendasar tidak diselesaikan, kemudian kita meloncat untuk itu. Apa resiko dari sebuah program yang tidak tersusun secara sistematis seperti itu? Ya tadi Pak Andi Mangara sudah menyampaikan akan ada alokasi anggaran yang agak rumit. Kemarin diminta di BOS, pernah juga diminta di dana desa. Belakangan minta lagi ke Basnas. Nanti mau ambil lagi ke Corporate Social Responsibility, dana CSR. Yang sesungguhnya peruntukannya menjadi berbeda. Idealnya sebuah program memang sudah harus disiapkan sumber-sumber penganggarannya. Yang memang kalau kita mau melihat fakta-fakta lain bahwa di negara kita ini kan sekian banyak program tidak disiapkan basisnya, sehingga nanti selalu bicara tentang piloting, pilot project, uji coba. Nanti berikutnya uji coba lagi. Tidak pernah tuntas untuk menyelesaikan semua tempat itu. Sehingga nanti ketemu dengan masalah apa? Logistik. Seberapa siap ketersediaan pangan kita untuk menutupi makan siang gratis itu. Kedua pasti bicara tentang kualitas. Apakah kualitas gizinya memang sudah terpenuhi? Selalu tataran pada sisi itu. Ingat anak-anak disuguhi dengan makanan yang yang seragam berulang-ulang. Orang dewasa juga tidak suka dengan itu. Apalagi anak-anak pasti butuh varian makanan. Hari ini makan apa, besok makan apa. Ini harus ada varian-varian itu. Di sisi lain, tentu karena ini program besar, problemnya adalah orang melihat ini sebagai sebuah proyek, bukan sebagai sebuah gerakan sosial. Yang sesungguhnya yang mau makan siang gratis itu adalah negara, bukan masyarakatnya yang mau itu. Sehingga kontribusi partisipasi itu tidak muncul dari masyarakat. Sehingga ibu bapak sekalian, para hadirin, pemirsa, tentu selalu mendengar kata
ada proyek itu siap-siap kok. Kira-kira kita bisa pengadaan beras ini, sayuran ini, ikan ini. Lari di proyeknya. Apa artinya kalau bicara tentang proyek? Keuntungan. Maka yang ada di pikiran adalah bagaimana menguntungkan itu. Padahal dengan jumlah misalnya 15.000 turun 12.000, nanti tidak tahu berapa ribu lagi, ini pasti akan menimbulkan dampak-dampak lain tentang kualitas itu. Kemudian apa yang lebih banyak sekarang ini adalah tadi yang saya cerita piloting di beberapa tempat, kemudian disuguhi makanan yang seragam, yang belum tentu selera makanan itu ada pada anak itu. Jadi tidak ada asesmen sesungguhnya dari awal yang dilakukan. Sehingga juga nanti akan bicara tentang tadi ketersediaan pangan, logistik, apakah masyarakat tersedia di tempat itu, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu Pak Andi Mangar, problem dasar yang dihadapi dengan program makan siang gratis yang bergizi. Bergizi ya. Iya. Awalnya ini program Gibran ya, bukan penonjolan pada Prabowo sebenarnya ya. Tapi oleh sebagian kelompok kritis yang namanya nggak mau disebut-sebut, takut diintai, ini diselamatkan begitu. Ada apa di dan kelabakan semua begitu. Dalam amatan Pak Yuda kebijakan ini nantinya apakah jadi ada Prof Askin ya, niat baik dan perbuatan baik tentu harus sejalan begitu ya. Bagaimana kalau Anda melihat ke depan ini dengan performa pemerintahan Prabowo ini akankah terselamatkan kalau dalam tanda kutip judulnya baik tapi pelaksanaannya amburadul begitu. Kalau Anda melihat performa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo ini. Ya, saya kira tantangan pemerintahan kita adalah terlanjur memberi janji itu. Kemudian yang melekat di publik itu kan adalah gratisnya. Makanya itu yang melekat. Padahal sesungguhnya ada agenda-agenda lain yang saya sebutkan tadi. Sebutlah menyelesaikan kemiskinan ekstrim itu. Yang paling mendasar tapi tidak diselesaikan. Jadi saya melihat juga ini menjadi bagian dari peralihan isu. Boleh jadi program ini akan menjadi piloting terus. Uji coba, uji coba. Nanti perbaikan lagi, tidak tahu kapan selesainya. Padahal sesungguhnya ketika menyebut ini adalah program yang masif. Tidak mengenal. Jadi kalau bicara tentang anak sekolah, konteks anak itu tidak mengenal dia dari kalangan siapapun. Begitu dia usia anak, maka negara harus memberi perlindungan khusus terhadap dia. Jadi itu saya kira problem dasarnya nanti. Ini memang bagian dari kamuflase awal untuk menyenangkan orang bahwa sudah bergerak. Tapi saya melihat akan mengalami terseok-seok lah untuk proses ke depan. Satu lagi sebelum ke Pak Dr. Kidri. Bisa sajakah pemerintah region, lokal, daerah dan provinsi ini menolak dengan alasan kami saja minus begitu. Apalagi ingin dipaksa untuk mengutak-atik anggaran untuk membantu program ini gitu. Iya, sebenarnya kalau bicara tentang konsep otonomi boleh saja. Boleh. Kalau konteks otonomi yang kita mainkan. Kita kan otonominya ada di 2 level. Ada di kabupaten, kemudian ada di desa. Kemarin kan ketika pemerintah desa teriak-teriak bahwa dana desa juga terbatas, Bos. Masa mau dipakai lagi? Ini. Nah, kalau dia turun ke APBD kita kan juga sekarang mengalami sebenarnya problem besar ya, dengan banyak masalah dasar yang harus diselesaikan di masyarakat, tapi akumulasi pembiayaan juga di daerah juga terbatas. Sehingga sebenarnya adalah ini apakah pemerintah daerah berani atau tidak? Nanti ini kan ada pola baru. Nanti semua bupati, gubernur setelah dilantik harus ada pembekalan lagi. Saya kira poin-poin agenda-agenda nasional juga akan dibicarakan di situ. Oh iya. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Pak Dr. Yuda. Sekarang Ketua Basnas Sulsel harus bicara. Ya. Kalau dana ini mau diobok-obok, bagaimana ini? Sesuaikah ya dengan peruntukannya? Silakan. Terima kasih Pak Andi Mangara, yang saya hormati Dr. Andi Yuda Yunus,
para guru saya yang hadir, orang tua saya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd, faqalallahu ta'ala fil Qur'anil azim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha ila akhir ayat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan. Semoga keberkahan subuh ini membawa keberkahan bagi kita semua. Dan memang betul apa yang dikatakan Pak Yuda tadi. Inilah program yang paling kasih pusing ini Pak Prabowo. Kalau Bapak Ibu sering nonton itu bocor halus di Tempo, semua dikasih telanjang. Dan memang kebingungan juga. Bayangkan APBN dianggarkan 71 triliun hanya untuk makan, program makan gratis. Menurut Menteri Perdagangan Hasan Zulkifli masih butuh 120 triliun. Itu baru 1 tahun. Bayangkan kalau kita kali 5 itu berapa. Dan target akan memberi makan 3 juta sampai bulan Maret. Estimasinya itu sampai 6 juta anak. Tapi saya juga membaca berita bukan cuma anak yang akan dikasih makan. Ada juga kelompok ibu-ibu ya, karena ibu-ibu yang masuk kategori kurang gizi. Ada namanya KEK, kekurangan energi kalori, atau KEP, kekurangan energi protein. Nah itu juga yang paling penting. Jadi betul tadi kata Pak Yuda, ada hal yang lebih penting sebenarnya. Bukan membantu anak itu kalau untuk perbaikan gizi, apalagi mencegah stunting di usia sekolah, itu sudah terlambat. Jadi dalam teori gizi, kalau orang mau mencegah stunting, kalau sudah lewat sudah 2 tahun, itu sudah terlambat. Kalau mau mencegah stunting, dimulai dari masa prakonsepsi, sebelum dia hamil. Bahkan dia masih SMA, jadi perlu sosialisasi makan bergizi. Nah itu yang membuat pemerintah. Dan memang masalah gizi di Indonesia ini salah satu masalah yang memang menjadi perhatian khusus. Itulah sebabnya program-program gizi dulu di Depkes sampai di Kemenkes itu tidak pernah berhenti. Ya. Penelitian saya, kebetulan saya orang gizi, dokter dalam bidang ilmu gizi, itu paling memusingkan memang masalah gizi ya. Dulu ada namanya PMT, program makanan tambahan. Ada lagi namanya MPASI. Sebenarnya itu sudah dilakukan. Jadi memang yang paling perlu itu di hulunya. Baik, ini saya bicara mengenai gizi sedikit karena bicara gizi sebenarnya panjang, saya bisa bahas sedikit. Tapi saya mau bicara dulu sebagai ketua Basnas. Ini yang jauh lebih ribet. Jadi ketika kepusingan itu mulai melanda pemerintah, muncullah di situ suara-suara dari DPR. Udah dianu aja tuh uang zakat. Nah ini ya. Ya, mungkin juga ada benarnya, tapi mungkin lebih banyak salahnya. Ya. Kenapa? Estimasi zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya itu di Indonesia itu mencakup 327 triliun. Itu cukup angka fantastis, sangat besar ya. Itu estimasi diambil dari zakat pertanian, perdagangan, zakat saham, zakat emas, zakat mal, ya mungkin sampai juga zakat fitrah. Itu 307 triliun. Indonesia, Basnas RI tahun lalu hanya mampu mencapai 31 triliun dari target 41 triliun. Saya tidak tahu, mungkin naik sedikit 35 triliun. Itu seluruh Indonesia. Basnas RI saja hanya mampu mencapai 1 triliun 1 tahun. Ya karena mereka memang kan di pusat ekonomi di Jakarta. Ya, kalau Sulsel estimasi itu ya yang kami lihat itu 7,8 triliun. Itu Sulsel ya dengan 24 kabupaten kota Basnas. Tapi yang kami capai itu tidak sampai setengah triliun. Ya. Bahkan mungkin hanya 200 miliar. Nah, itu kalau Sulsel ya karena Sulsel itu termasuk perolehan zakatnya itu terbesar selain Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian ada Riau, ya.
Dan memang kita di sini tidak semua orang perolehan zakatnya itu sama ya. Ada di sini kalau baru itu bisa mencapai 22 sampai 25 miliar per tahun. Makassar ada 20 miliar. Kalau kami di sini Basnas provinsi saja itu hanya mampu sampai 7 miliar. Ya, jadi ini memang ribet ya kalau mau menjadikan dana zakat infak sedekah ini untuk menambah program makanan gizi. Ya. Pada akhirnya ada yang pro dan kontra, termasuk Ketua Umum MUI RI ya, Pak Kiai Anwar, itu memberi sebuah statement ya, jadi tidak boleh ya karena Al-Quran itu hanya menyebut tadi di sini innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, sesungguhnya zakat itu untuk fakir miskin, wal amilina 'alaiha, pengelola zakat, ya, kemudian wal mu'allafati fi qulubihim, orang yang baru masuk Islam mu'allaf, wal garimin, ya orang yang punya utang. Nah, tapi jangan kalau Bapak punya kredit utang datang sama saya. Ada pernah datang, wah saya punya utang ini, katanya Basnas bisa bayar utang. Utang Bapak apa? Kredit mobil saya mandek 3 bulan. Mati saya bilang begitu. Ya, termasuk juga budak, ibnu sabil, fisabilillah. Kalau keluar dari situ tidak boleh. Maka biasa kita pakai untuk, makanya biasa kalau ada yang datang, mau datang ke kami minta pembangunan masjid, itu tidak boleh karena tidak ada dalam asnaf. Biasanya kami biasa kasih di bagian, karena masih ada infak sedekah. Ya, tapi memang Basnas itu punya program 4, ya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan apa ini vokasi ya, dakwah. Ya, kalau memang untuk makanan bergizi ya memang kami juga punya program itu di kesehatan ya, seperti kami kerjasama dengan BKKBN dalam pencegahan stunting ya tahun lalu, tapi itu juga tidak seberapa ya karena masalah stunting juga itu masalah yang memusingkan juga itu ya, karena memang apa eh, dia kayak sebuah problem yang kayak lingkaran setan itu ya, jadi melibatkan seluruh potensi dan seluruh bagian-bagian di elemen-elemen pemerintah. Nah, kalau memang misalnya zakat untuk dibantu di orang program makanan bergizi, mungkin bisa-bisa saja. Tapi seperti tadi yang dikatakan Pak Dr. Yuda, ya kalau semuanya mau dikasih, wah pasti kita akan keok. Ya, mungkin bisa disasar, tapi itu juga pemerintah sudah terlambat. Kami sudah melakukannya sebenarnya. Misalnya kita masuk di desil 1, desil 2, mungkin sampai desil 3 yang hampir miskin. Kalau desil 1 itu kan memang sudah fakir, masuk itu innama shadaqatil fuqara, desil 2 al masakin. Sampai di situ desil 3. Dan itu juga bahasa dalam menyalurkan zakat infak sedekah itu kita harus assessment dulu. Kita lihat apa betul enggak dia mendapatkan itu. Makanya kami itu sangat ketat dokumentasi kalau ada orang memasukkan proposal, termasuk surat keterangan tidak mampu, kemudian kita akan turun melihat kondisinya. Karena kami ini bukan juga sering, kadang-kadang ditipu juga sama orang yang minta zakat ternyata. Ya, itu saya rasakan itu ya, bayangkan orang mengincar kami, dikiranya kita ini duit tak untuk kita, padahal itu harus disalurkan sesuai dengan syariat. Ya, jadi memang itulah. Jadi kalau memang mau dipakai dana zakat, oke sah-sah saja. Yang penting itu tadi sasarannya fakir miskin. Dan itu juga harus betul-betul di assessment, turun dilakukan dilihat kondisi yang benar-benar. Karena memang kan ada sekolah-sekolah daerah-daerah miskin, ya mungkin disasar di situlah. Tapi itu juga kita punya keterbatasan. Yang kedua, kalau mau tiap hari sampai hari Sabtu, setengah mati juga. Kalau mau mungkin 2 kalilah. Ya, karena nanti juga sasarannya itu ada ke ibu-ibu KEP itu kekurangan energi protein. Ini yang jauh lebih berbahaya ini. Miskin gratis seperti tadi dikatakan Pak Yuda. Miskin gratis itu, Pak, miskin ekstrim itu masih ada sekitar 6% di Indonesia. Ya, kami kalau di Sulsel itu masih ada ya. Karena itu beberapa program kami ya, terutama dalam pemberdayaan ekonomi. Ya, karena Basnas juga itu ada bedah rumah namanya Rumah Layak Huni Basnas. Nah, itu sasaran kami memang di
miskin miskin ekstrim itu. Dan itu alhamdulillah kami sudah lakukan. Ya, jadi boleh saja tapi ya harus ketat. Dan itu juga pasti akan terbatas karena Basnas punya 4 program, itu harus juga yang lain diperhatikan. Ya, saya kira itu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat beliau. Kalau beliau nonton Bocor Alus, keluarannya di sini statementnya beliau bocor kasar, ya, bocor keras. Dia bilang nggak ada itu, benarnya sedikit, salahnya lebih banyak, gitu ya. Ya, benarnya sedikit, salahnya lebih banyak. Jadi bocor besar ini Pak ya. Kemudian ada satu hal yang menarik sebelum kita minta tanggapan audiens ini Pak Yuda ya. Dana CSR. Kita sangat terkejut. CSR Bank Indonesia ternyata dipakai oleh para politisi untuk kampanye begitu loh. Ini kan luar biasa. Mestinya ini perusahaan-perusahaan besar ini yang menguasai hajat hidup orang banyak. Faktanya ini, ayo itu yang dipakai buat ini. Tapi kan tidak rupanya. Jadi persenggolan antara politisi, ya, pemangku kepentingan dan penguasa ini luar biasa ininya. Sebelum kan Pak Yuda gimana komentaran tentang itu, silakan Pak. Dana CSR dipakai oleh para politisi. Ya, saya kira ini kan mainan lama. Kemitraan komisi di DPRD, teman-teman di legislatif dengan perusahaan, apalagi dengan BUMN. Itu paling banyak digunakan itu. Makanya program-program sosial yang pendanaannya melalui dana CSR itu pasti marak-marak di menjelang pemilu, menjelang pilkada gitu ya. Pasti berbarengan dengan itu situasinya. Tapi ada yang menarik ini yang Bang Ara. Silakan. Tentang makan siang gratis ini. Saya tidak habis pikir sampai sekarang. Sesungguhnya apa yang menjadi goalsnya ini sesungguhnya? Apakah ini untuk perbaikan gizi? Ataukah ini untuk perubahan perilaku? Untuk pemenuhan gizi terhadap anak-anak. Ini yang tidak tuntas menurut saya sampai sekarang. Saya pikir, kalau untuk perbaikan gizi, itu berarti sekali dalam sehari itu tidak cukup, pasti tidak cukup untuk itu. 3 kali sehari masih ya? Harus 3 kali sehari, itu satu hal. Oh. Kalau untuk perubahan perilaku, maka ya, harus menjadi gerakan sosial, social movement. Jadi masyarakat yang lebih aktif melibatkan itu, sehingga terjadi perilaku. Anda lihat sekarang, siapa yang paham secara tuntas tentang program ini? Itu artinya pemerintah asik sendiri dengan makan siang gratisnya, sementara yang menjadi sasaran atau penerima dampak dari program makan siang gratis itu tidak dilibatkan. Nah ini kan yang problem di sini, kita tidak tahu. Artinya tidak ada sosialisasi yang cukup untuk kita. Kita mesti ambang, saya juga secara jujur tanya, ini mau perbaiki gizinya ini anak-anak, pasti salah. Kenapa cuma sekali sehari? Kalau mau perubahan perilaku, kenapa masyarakatnya tidak dilibatkan? Yang sibuk malah sekarang adalah kontraktor-kontraktor penyedia bahan baku dan seterusnya. Saya kira itu. Biasanya begitu, yang penerima proyeknya yang kaya nanti anaknya tetap kurang gizi ya dan tidak pinter. Baiklah kalau begitu, kita sekarang mesti dapat respons ya dari audiens tentang hal ini. Saya persilakan, waktu kita cukup longgar ya. Meja sebelah kiri, nanti sebelah kanan satu. Prof. Askin mungkin akan kasih kita pandangan-pandangannya terkait pengalaman beliau waktu di DPR. Bagaimana sih sebenarnya itu teman-teman di DPR harus bersikap begitu. Terutama terkait dengan ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber yang sudah menyiapkan waktu untuk hadir di Masjid Al-Markaz. Saya hormati Bapak Ketua Harian hadir bersama kita, Prof. Askin, serta para hadirin yang berbahagia. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita membahas tentang makan gizi gratis. Tapi pada dasarnya tidak gratis. Ya, saya menyimak dari dua narasumber. Saya kira itu ada betulnya. Ya.
Dari awal saya memikirkan bahwa makan gratis ini tidak di-planning dengan baik. Ya, ternyata buktinya hari ini kita melihat pemerintah kita kasat-kasut mencari dana. Nah, mengapa dalam hal ini pemerintah berani memberi makan gratis? Menurut hemat saya, yang pertama, Prabowo ini ingin menghilangkan jejaknya di masa lalu. Lalu memberi makan gratis orang supaya lupa, Pak. Negara kita ini kalau sudah dikasih makan, itu lupa segala-galanya. Ya. Lupa segala-galanya. Kalau urusan perut sudah beres, lupa. Lupa. Ya. Yang kedua, ini ada kaitannya dengan apa namanya, anak pingitan yang jadi wapres. Masa lalu bapaknya, oh itu sangat luar biasa mengotak-atik kita punya bangsa ini. Nah, dengan makan gratis ini menurut hemat saya, itu akan dilupakan juga semua. Jadi sepertinya program ini hanya untuk menghilangkan jejak rekam seorang pemimpin yang pernah suram di masa lalu memberikan kita makan gratis. Sehingga orang lupa semua. Dengan makan gratis, orang akan lupa bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, kalau presiden kita berniat baik untuk memberi makan gizi kan, sesuai yang disampaikan oleh pemateri kedua, itu bukan saat ini. Tetapi jauh hari sebelumnya. Ternyata kan bertentangan dengan para ahli gizi. Jadi tidak benar ini makan gratis ini. Hanya membodoh-bodohi kita pada dasarnya. Ya. Pemerintah kita mencoba untuk meniru gaya-gaya orang di Eropa seperti Swedia umpamanya. Memberi makan gratis memang tepat buat mereka. Mereka hidup nafsi-nafsi, tidak sama dengan kita. Hidup hidup sosialisasi tinggi sekali. Tidak ada orang lapar sebenarnya di Indonesia. Jadi keliru menurut saya pemerintah memberi makan gratis orang yang sudah kekenyangan. Kita ini mau apa saja bisa makan di mana-mana. Jadi saya sependapat dengan narasumber bahwa sebenarnya pemerintah ini hanya ingin mengelabui kita. Ya. Jadi sebaiknya dihentikan saja atau dievaluasi, Pak. Ya. Itu yang tepat. Sebaiknya dievaluasi, kemudian buat program yang lebih seksi. Mengapa tidak membuat lapangan kerja yang luas? Supaya bapak-bapak ibu ini bisa bekerja dan memberi makan gratis kepada anak-anak. Itu lebih penting sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi makan siang gratis untuk menghilangkan jejak masa lalu, ya. Itu menjadi catatan penting dari statement Anda dari seorang pemimpin yang dulu membodoh-bodohi masyarakat, ya. Kira-kira itu poinnya. Poinnya. Silakan, Pak. Tolong dibantu mic-nya. Tapi Pak Andi Mangara, Ya. mic-nya di sini boleh. Oh, langsung. Wah, ketua harian kita. Oh, saya nggak lihat Saya posisi Bapak. izin Pak Andi Mangara, saya diberi kesempatan dulu oleh guru kita. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak moderator, Bapak narasumber, Pak Yuda, Pak Hitri, para pemirsa dan pendengar radio. Saya langsung juga ini Pak, setuju dengan Pak Dr. Safarudin. Setujunya ialah bahwa kecuali kalau misalnya kampanye atau pilpres kemarin banyak katakanlah ya pelanggaran atau itu adalah kemenangan-kemenangan manipulatif ya. Itu lain soal. Tapi kalau pilpres atau kemenangan Prabowo dengan Gibran itu bukan manipulatif, ya memang tidak ada pilihan lain menurut saya. Harus dilaksanakan ini karena sudah menjadi janji. Janji dia kepada masyarakat dan karena itu dia menang. Kan begitu ya. Jadi ada konsekuensi ketika dia katakan kalau saya terpilih nanti ada program seperti ini ya mungkin kontribusi suara itu signifikan dari situ. Jadi sebagai pertanggungjawaban dia terhadap pemilihnya harus laksanakan. Jadi tuntutannya ya tinggal manajemen saya kira mungkin ya. Kecuali sekali lagi ini kemenangan manipulatif, kira-kira begitu. Nah, katakanlah kalau ini apa ya tadi kata Pak Dr. Safarudin ini harus dievaluasi. Saya kira juga ada betulnya. Kenapa? Ini program ini tadi CSR umpamanya ya. CSR ini di tata kelola kembali begitu. Itu aja yang mungkin diberdayakan melalui dana-dana seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau juga dilaksanakan
Ya, ini kan bisa dengan alokasi anggaran ke sekolah atau dana pendidikan di luar 20% ya, katakanlah begitu. Kalau misalnya bisa ditemukan kebocoran 20% anggaran pendidikan itu secara baik, ya 20% anggaran itu saja yang dikelola dengan baik ya. Kecuali kalau misalkan itu di luar 20% alokasi anggaran. Artinya transfer ke sekolah itu aja ditingkatkan. Jadi guru-guru selain memenuhi kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana sekolah, nah ada tambahan dana untuk beli makan siang buat anak-anak. Jadi tidak perlu lagi misalkan harus dibuatkan badan baru, tidak perlu dibuatkan manajemen yang baru. Itu menurut saya yang perlu barangkali diperhatikan atau menjadi katakanlah mungkin rekomendasi kita di ngobras pagi hari ini. Demikian Pak Andi Manggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prof Askin silakan. Terima kasih, Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Dari awal tokoh kita sudah menjelaskan bahwa bisakah ini ditolak ini dari Pemda yang tidak siap mengenai ini. Bisa kita minta dibuat pembatalan ini. Ini ide yang sangat menarik saya kira ini. Bahwa kemampuan kita sangat terbatas sehingga program yang sudah terlanjur dilakukan oleh presiden kita ini perlu dicarikan jalan untuk tidak kehilangan muka kira-kira begitu, sehingga kita perlu cari alternatif bagaimana pelaksanaan makanan bergizi ini. Mungkin kita pikirkan, kita sosialisasikan ini bahwa itu sangat penting memang makanan bergizi ini untuk menciptakan kecerdasan anak-anak kita ini. Sehingga dengan kemampuan kita itu, kita coba persilahkan kepada perguruan itu untuk menilai siapa orang tuanya yang punya kemampuan. Sehingga cara pemberian bantuan di situ makanan bersih itu kita berikan kepada pendidikan pimpinan itu menyeleksi siapa yang pendapatannya sekian gitu. Jadi jangan sekali menyeluruh sehingga kita fatal sekali itu. Jadi harus selektif memberikan makanan bergizi itu, ataukah bentuknya diberikan kepada orang tuanya dan sebagainya. Tapi ada pemberian itu makanan bergizi. Tapi tidak semuanya karena berbahaya sekali ini. Dana terbatas sekali. Sehingga kita harus pilih di antara sekian murid ini, sekian anak sekolah ini, sekian yang perlu diberikan bantuan. Dengan demikian bisa terlaksana itu. Itu. Yang kedua, beberapa pemikiran juga ini diskusi yang muncul di masyarakat. Sulit kita memasukkan permohonan untuk menawarkan untuk mengajukan ini karena terlambat dibayar. Terlambat dibayar ini. Jadi mundur semua ini yang mau menyiapkan ini. Sehingga kalau demikian apakah ini bisa dilaksanakan kontan case kepada penyelenggara ini, itu penting dipikirkan itu. Karena dengan penyediaan yang tentatif atau tidak jelas pembayarannya ini kurang yang bersedia mengajukan itu, dan kualitas dari makanan itu tidak bisa dijamin. Itu berbahaya sekali itu. Negara-negara yang mengajukan seperti Korea, Jepang, mantap dia punya makanan yang tersedia itu. Itu barangkali pemikiran awal, jadi saya pikir memang perlu evaluasi, saya setuju itu, apakah ini kita caranya bagaimana mengusulkan kepada pimpinan bahwa ini tolong dievaluasi pelaksanaannya bagaimana, alternatif apa yang kita lakukan, antara lain itu kita seleksi siapa yang kita akan berikan makanan bergizi. Itu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof Askin, luar biasa masukannya supaya pemerintah tidak kehilangan muka. Bahasanya adalah evaluasi sebenarnya. Kalau dihentikan juga kan bahasanya kasihan juga ya. Iya. Silakan. Bapak penanya yang ketiga, silakan. Pak Sudirman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama, saya waktu dengar program Pak Prabowo, saya setuju. Dan ini
sesuai dengan di Al-Quran itu bahwa memberi makan. Nah, jadi mungkin tinggal teknisnya diprioritaskan. Mungkin di data atau statistik bisa di sekolah guru-gurunya dia tahu pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Mungkin ini supaya lebih tepat sasaran. Nah, karena kita terbatas bahwa kita ini adalah memberi makan. Intan surullah yang suruhkum sabit aqdamakum. Siapa menolong agama Allah maka Allah akan menolong. Jadi kita lari kepada yang baik ini itu lebih. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau kita ini masih logika, tidak ada yang mustahil kalau Allah yang berkehendak. Jadi kita husnuzan. Dan di dalam Al-Quran, Al-Hujurat sudah jelas. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya kita harus husnuzan ya kepada seseorang. Jadi kita ini berbuat belum berperang sudah menyerah. Jadi semestinya kita melangkah dulu. Ya jangan selalu pesimis. Al-Quran itu melangkah itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Sudah jelas. Nah, jadi ini yang kita melihat, saya cukup kepada pemerintah bahwa libatkan kepada orang lain. Buat seperti menu. Ini siapa yang makan siangnya, siapa yang bisa terselesaikan. Di Indonesia banyak pengusaha tambang. Ada Pak Izam di Kalimantan Selatan. Orang Bugis sebagainya yang kaya di Papua. Itu tambangnya itu. Ada lagi kita punya bendahara. Itu bisa dilibatkan juga. Jadi ini jangan kita Allah memberikan kita apalat akilu. Ada semua itu. Jadi ini yang kita melangkah dulu. Tidak ada nol itu tidak ada kalau tidak angka 1. Walaupun berapa nolnya. Jadi melangkah 1 baru dihitung Allah. Karena Allah mengevaluasi bukan hasil. Ya melangkah. Jadi ini yang kita melihat anunya. Jadi mungkin ini secara ringkas bahwa saya dukung program pemerintah tinggal teknis. Kita ini masyarakat kalau mengkritik itu semua orang bisa. Tapi ketika sama dengan pemain bola itu penonton pintar sekali. Tapi sekalinya dia main kena walaupun tidak tahu. Ya begitu juga Pak. Jadi pemerintah saya dukung beri makan itu lebih efektif. Jangan berpeluang karena bisa dibelokkan. Mungkin pencerama kedua saya bagaimana makan gizi ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua bagaimana pandangan gizi menurut medis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi rakyat Indonesia pada umumnya mendukung, tapi tidak menghilangkan sikap kritis, ya. Karena Waalaikumsalam. Jadi kekuasaan itu kalau tidak dikontrol biasanya salah arah, gitu ya. Mens rea dan actus reanya di kata Pak ini harus sejalan gitu ya. Niat baik harus sejalan dengan perilaku bagaimana mengurusnya dengan baik. Kalau salah arah bahaya kesannya. Baik, terima kasih Andi Sudirman. Sebentar saya ke studio ya. Hadirin sekalian, mulai edisi minggu ini kita terkonek dengan Radio Al-Markas dan kita akan melibatkan juga suara-suara pendengar yang tidak hadir di sini ya. Tepuk tangan untuk Radio Al-Markas, ini suatu loncatan yang luar biasa. Saya ke studio ke teman saya. Halo Ruby. Ya baik, terima kasih Ah. Anda. Untuk Radio Al-Markas ini suatu. Ya silakan Ruby, adakah pendengar kita atau ada catatan-catatan lewat WA atau apa gitu? Halo Ruby. Ya baik, terima kasih Andi Magara. Ya baik, ini ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya saya menyapa kedua narasumber terlebih dahulu. Atau apa gitu? Ada Dr. Kidri dan juga Baik, ini ada Yuda. pertanyaan. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Nah, ini pertanyaan dari ada salah satu pendengar kita melalui WhatsApp yang masuk pagi hari ini menyampaikan bahwa tidak ada yang lebih merisaukan pemerintah kota akhir ini selain menunggu kejelasan berbagai kebijakan program Kabinet Merah Putih termasuk program MDG. Tidak ada yang lebih merisaukan Bukan hanya anggaran, tapi juga teknis lapangan. Jadi sekarang ini menurut pendengar kita atas nama Ibu Adi Aisyah menyampaikan bahwa sekarang ini kita lagi ambilau alias antara dilema dan galau.
Jadi sekarang ini menurut pendengar kita atas nama Aisyah, Ini yang mereka tanyakan seperti apakah langkah pemerintah sendiri ketika jadi sekarang ini program MBG ini sama dihentikan di tengah jalan dan kesiapan ketika program MBG ini kesiapan dari pemerintah sendiri karena ini anggaran yang sangat besar dibutuhkan ketika program ini berjalan. Apalagi dengar kabar kurang lebih 140 triliun yang harus dibutuhkan untuk menjalankan program ini. ketika Mungkin itu saja dan apalagi saya kembalikan ke Andi Mangara. kurang lebih 140 triliun Ruby di studio Almarkas, terima kasih karena ini siaran perdana dan uji coba juga, tentu banyak cobaannya ya. Jadi program uji coba itu banyak cobaannya ya. Ini siaran langsung Radio Almarkas, ada bocornya juga ada ya, ada spleterannya. Tapi insya Allah pada edisi yang kedua akan dilakukan pembenahan seperlunya ya. Uji coba juga ini. Ya. Ada satu penanya, anak muda kita ini, penting kita dengar ini. Silakan, Pak. Mike, tolong Mike. Tadi Pak Mustari, sekarang Pak Sudirman, Prof Askin, sudah. Sekarang Ade, silakan namanya sebutkan ya, dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawir, alhamdulillah mahasiswa dari Prof Mustari di UIN. Menarik tema hari ini, makan bergizi gratis yang lagi viral di media sosial. Ada beberapa kalangan aktivis menganggap bahwa makan bergizi gratis dengan menu nasi itu bagian dari penjajahan budaya. Dalam konotasinya adalah penjajahan budaya Jawa sentris, bahwa semua orang di Indonesia harus makan nasi. Seperti itu. Ada indikasi bahwa ini adalah bagian dari untuk mengulang masa-masa kelam yang dulu. Nah, muncullah beberapa komentar terkait hal itu, bahwa kenapa harus menunya nasi? Kenapa tidak kayak di Papua itu kan mereka identik dengan sagu. Sagu terkait dengan narasumber kita tadi, bahwa tujuan makan bergizi gratis ini apakah tujuannya perubahan perilaku atau perbaikan gizi? Kalau perbaikan gizi, menurut saya, kalau toh nasi dianggap sebagai salah satu menu untuk memperbaiki gizi siswa, ada beberapa daerah yang menganggap bahwa itu bukan bagian dari cara untuk membantu anak-anak mendapatkan gizi yang ideal. Contoh seperti ikan. Di Selayar itu ada ikan yang gizinya luar biasa, tapi anak-anak Selayar menganggap bahwa itu tidak dimakan kalau di sana. Seperti itu. Sama juga kayak di Papua, kalau nasi dianggap betul bahwa bergizi, tapi kalau mereka makan bukannya menambah gizi tapi agak mual-mual begitu. Kalaupun ini tujuannya untuk perubahan perilaku, kenapa tidak pemerintah menyiapkan saja bola untuk laki-laki, karet untuk perempuan? Wah, rajin itu datang ke sekolah. Dan nilainya juga pasti akan semangat kalau diiming-imingi bahwa setiap ujian nasional akan dapatkan hadiah ini, yang kategori nilainya bagus akan mendapatkan hadiah atau apa gitu. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan besar, bahwa perlu ada evaluasi besar-besaran, ada hal yang tidak beres sejak awal, dan kekurangan
kekurangan penelitian, kekurangan tidak melibatkan banyak komponen. Ya lagi-lagi ini adalah bagian dari tanggung jawab bahwa hasil dari perpolitikan kita kalau tidak begitu mungkin kalah seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Yuda kebijakannya diambil tergesa-gesa untuk memuaskan para pemilih ya, dan bentuk pemenuhannya adalah dengan urusan perut ya. Kira-kira begitu. Supaya legal ada nomenklatur harus ditambah kata bergizi gitu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita, respect kepada pemerintah dengan niat baik bahwa mereka akan mengurus rakyat ini dengan baik, sikap kritis koreksi itu harus tetap ada. Dan saya kira itu mungkin tidak akan hilang dari NGO, pers, apalagi ada yang disebut dengan istilah the fifth estate, pilar kelima demokrasi yang namanya media sosial itu. Ya, saya persilakan kepada Pak Yuda untuk menjawab. Ada 5 penanya, satu dari radio tadi yang mengatakan bahwa anggaran sekali lagi perlu sangat diperhatikan. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dimanggara. Tentu saya tidak berkompeten sesungguhnya menjawab beberapa poin itu karena ini lebih banyak pada pengembangan ide, gagasan untuk kesempurnaan implementasi dari makan siang gratis ini, terlepas dari plus minusnya. Tetapi ada hal yang menggelitik sesungguhnya. Ini yang diberi makan kan anak-anak yang di sekolah. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak Indonesia sudah ada di sekolah semua? Siapa yang kasih makan dia? Ini yang betul Prof. Askin tadi tentang pemetaan itu, mapping itu tidak dilakukan secara konkret. Harusnya dilakukan lebih awal. Berapa anak yang ada di sekolah dengan kualifikasi ini. Makanan ini kan faktor selera. Boleh jadi si A merasa hebat makanan itu, tapi si B dengan situasi gizi di rumahnya lebih bagus, dia tidak menganggap itu. Padahal makanan di sekolah itu menjadi seragam. Jadi itu artinya betul tidak ada pemetaan untuk itu. Jadi perlu kita sepakat, saya kira kan melakukan evaluasi untuk itu. Harus dilakukan evaluasi. Ya kalau niat baik ya kita perbaiki secara bersama-sama tadi itu. Bukan karena niat baik pasti implementasinya jalannya pasti bagus. Tidak. Niat bagus itu harus punya dengan dibarengi dengan strategi, gagasan, model implementasi, pelibatan para pihak dan seterusnya. Sehingga bisa berjalan secara maksimal. Itu saya kira menjadi catatannya untuk itu. Bahwa tadi yang saya sorot tentang makanan, apakah ini perubahan perilaku? Bukan perilaku siswanya sesungguhnya, tapi perilaku orang tuanya untuk memberi makanan secara bergizi. Itulah pentingnya bahwa program ini sebenarnya harus diturunkan ke daerah, menjadi ranah mainannya orang-orang di daerah. Kemudian pusat melakukan kontrol monitoring untuk itu. Sehingga aspek kebutuhannya tadi berbasis pada nilai-nilai lokal, kebutuhan lokal, ketersediaan pangan lokal itu bisa terpenuhi. Nah tadi konteksnya kalau cerita beras ya sulitlah untuk daerah-daerah penghasil sagu itu dan seterusnya. Apalagi memang secara kultur masyarakatnya memang mengkonsumsi itu. Nah ini yang saya kira yang tidak bergerak dari awal. Jadi ada mapping yang dilakukan secara bersama-sama. Tapi sehingga tadi kalau beban ini diturunkan ke daerah, maka sesungguhnya instrumen-instrumen yang ada di daerah itu bisa bergerak, bisa dimainkan. Juga sudah bisa mengcover yang saya tadi sebut itu. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak sekolah? Bukan karena dia tidak sekolah kan, jam kok makan bergizi, kalau tidak sekolah juga. Bukan itu. Salah satu program pemerintah sekarang yang sudah punya sarana, saya kira ya, ITS itu anak tidak sekolah, ya dengan 3 sasaran itu, putus sekolah, tidak nyambung sekolahnya, apa macam-macam itu kan ada 3 varian utamanya itu. Saya kira itu juga sudah bisa disasar bagian dari program ini. Saya kira itu Pak Dimanggara. Silakan Pak. Iya,
Baik, dokter. Iya, kasih. Di India itu semiskin-miskinnya orang, mereka pelihara 1 ekor kambing. Setiap pagi itu susunya diperas untuk diminum. Anda tahu gizi susu itu luar biasa. Ini satu contoh kecil. Jadi sebenarnya memang ini mohon maaf, ini sudah absurd memang ini. Karena kita itu sudah punya badan gizi. Sekarang ada badan gizi nasional. Di pemerintah itu ada memang khusus menangani. Karena masalah gizi di Indonesia memang cukup tinggi. Kita mengalami masalah gizi itu namanya double burden ya. Jadi masalah gizi Indonesia itu untuk anak ada gizi lebih, ada gizi kurang. Gizi kurang mencapai 14%. Ada di satu sisi di sebelah kanan ada anak-anak kelebihan gizi. Ini juga sebenarnya jauh lebih berbahaya ya, ya seperti obesitas, overweight. Nah, sebenarnya kalau kita mau itu dulu sudah ada program pemerintah di ketahanan pangan. Bagaimana memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Karena di situ yang paling sasarannya di situ. Jadi di rumah tangga itu kalau diperbaiki, itu yang paling penting. Dan anak dalam pertumbuhannya kan kita pengen SDM itu baik. Yang dibutuhkan itu bukan sebenarnya karbohidrat, tapi protein. Karbohidrat itu adalah gizi yang dibutuhkan untuk tenaga. Maka itu lihat itu pekerja kasar kan banyak tinggi-tinggi itu nasinya kalau makan. Ya, sementara proteinnya sedikit karena dia butuh tenaga. Makanya kalau ada akademisi tinggi juga nasinya sedikit anunya, mungkin dia ada juga kerja kasarnya. Karena kenapa? Kerja otak itu sedikit tapi hasilnya besar. Kerja otot besar tapi hasilnya sedikit. Maka sasaran gizi sebenarnya itu memperbaiki protein. Nah, sebenarnya yang mau kita tekankan di situ kalau mau memang masalah gizi, prioritasnya mencerdaskan anak untuk SDM tahun 2045, yaitu protein itu misalnya bagaimana hasil ikan itu banyak kemudian dijual murah ya. Kemudian itu tadi saya setuju dengan ini Adek, bagaimana lokal apa itu? Ya karena banyak juga sekarang makanan-makanan yang bagus, ada jenis umbi-umbian itu luar biasa, jagung ya, ada di Jawa pisang. Mereka jadikan makanan. Jadi sebenarnya sisa ini sebenarnya kita mau targetkan. Baru-baru ini tanggal 17 Desember di Sukoharjo ada 40 anak keracunan makanan untuk mencoba makan gratis. Coba lihat itu. Itu ribet dalam menangani seperti itu. Jadi memang kalau tadi Pak mohon maaf Ustaz Sudirman, sebenarnya orang masalah itu masalah gizi bukan masalah gizinya, tapi duitnya itu di mana didapat. Itu yang jadi beban. Padahal nanti terkuras nanti anggaran-anggaran lain. Baru-baru ini Pak Prabowo sudah mengharapkan penghematan dana APBN 360 triliun lebih. Itu kan kasih yang banyak program lagi tidak bisa berjalan dengan bagus. Jadi memang itu anunya. Iya. Jadi kemudian tadi pertanyaan makan ala Rasul. Makan ala Rasul itu kalau makan konsep gizi sekarang itu makanlah ketika lapar. Makan ketika lapar, bukan 3 kali 1 hari. Itu yang kalau kita mau contoh karunia Nabi. Tapi pada anak yang dia butuhkan itu adalah protein untuk meningkatkan otaknya. Makanya itu kenapa masalah stunting menjadi sebuah masalah besar. Karena masalah stunting itu adalah masalah kekurangan gizi protein kronik. Kata kronik itu karena memang mulai dari pembentukan di perut ibunya, masa kehamilan sudah kurang memang itu bahannya. Sudah tidak bagus bahannya. Maka itu yang harus diperkuat. Kalau di sini di hulunya diperkuat, di prakonsepsi sebelum hamil, maka kita akan melahirkan anak-anak yang bagus gizinya. Ya nggak usah ada lagi makanan gratis. Makasih Pak. Luar biasa, kita beri aplaus Pak untuk ini. Ya, banyak catatan penting dari kita ya. Masalah gizi kronis justru yang harus diperhatikan. Kemiskinan ekstrim masih ada yang harus diperhatikan. Kita masih ada waktu 20 menit ya untuk lebih tajam sebenarnya ya. Kalau kita ingin partisipasi dan koreksi apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ini ke depan. Jangan-jangan kita terlena dengan pemberitaan pagar laut sampai kita tidak melakukan koreksi lagi terhadap program program ini ya. Nah, baik kita pertajam apa yang mesti dilakukan yang segera harus dilakukan nih Pak. Silakan Pak. 1, 2. Silakan Pak. Pak Mustari ada yang Pak? Ya, silakan.
Terima kasih Opu Andi Mangara, Bapak narasumber, Pak Yuda, Bang Hidri, para pemirsa dan pendengar Radio Al-Markas. Saya setelah mengikuti pandangan pikiran dari narasumber, Bang Opu Andi Mangara dan para pemirsa dan guru kita Pak Prof Askin, saya ingin mempertajam dari aspek pengelolaan ya, manajemen saya kira begitu. Karena program ini sudah merupakan janji politik dan sudah diaktualisasikan melalui terbentuknya institusi resmi negara seperti badan khusus untuk itu, dan kemudian mungkin juga anggaran sudah ditetapkan. Tadi Mbak Ruby di studio menyebutkan 140 triliun. Cuman saya tidak tahu apakah anggaran itu sudah siap atau belum. Tadi saya dengan Pak Askin berbisik bahwa ini bukan anggaran kecil ya, 140 triliun ini. Dan kita masyarakat Indonesia secara statistik katanya kalau melihat uang, itu matanya masih biru. Ya, masih biru. Nah, ini barangkali manajemen mata, begitu juga manajemen mata, manajemen kolbu kalau Pak Agim itu, dan juga saya kira manajemen dari sisi law enforcement. Saya kira ini Pak Sudirman tadi menyebutkan bahwa kalau dari sisi agama memberi makan itu ya sesuatu yang sangat dianjurkan, dan Pak narasumber, Pak Dr. Hidri juga menyampaikan bahwa kalau kita memberi makan dari aspek, kalau itu sumbernya dari zakat, itu bisa, yang penting dipastikan sasarannya adalah orang miskin. Nah, itu sudah sah, halalan toyiban itu. Jadi dari aspek legal, formal, baik secara Islam maupun secara hukum positif, ini kelihatannya tidak ada masalah, tetapi di sisi pengelolaan, pertanggungjawaban, kalau ini adalah janji kepada rakyat, pertanggungjawaban kepada rakyatnya juga harus dijamin transparansi dan akuntabilitasnya. Saya kira itu Bang Andi. Ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ketua Harian Al-Markas kita ya, udah tepat ya. 2 jempol kita coba. Jadi hukum agamanya sudah beres, hukum negara sudah beres, tinggal implementasinya di lapangan seperti apa ya. Nah, oke, baik. Harus ada closing statement, Pak. Ya, 1 menit masing-masing dari narasumber. Kita mulai dari Dr. Hidri, silakan. Basna, silakan. Ya, makasih. Jadi menggunakan dana zakat untuk membantu program makanan bergizi sah-sah saja. Yang penting sasarannya tepat, karena memang bagian itu dari salah satu dari 8 asnaf, yaitu fakir dan miskin. Dan tentu ini butuh lagi juga bagaimana men-assessment para penerima itu ya supaya tepat sasaran. Kemudian tentu juga kita melihat setiap daerah itu tidak banyak juga potensi-potensi pencapaian zakatnya. Jadi pada prinsipnya bisa saja, karena sebelum pemerintah juga mendengung ke itu, Basnas alhamdulillah sudah sering juga membantu masyarakat-masyarakat terutama di bidang itu tadi, kekurangan pangan dan gizi. Karena memang salah satu sasaran kami itu adalah bagaimana pemberdayaan ekonomi, masuk di situ juga ketahanan pangan. Dan memang kalau itu memang terjadi ya siap saja. Tapi ada satu syaratnya, pemerintah harus bikin satu regulasi semacam instruksi untuk para pimpinan ya, karena begini, Basnas itu penasihat anunya itu adalah kepala daerah. Beberapa daerah kami rasakan teman-teman di daerah di Basnas itu masih ada yang memandang sebelah mata itu Basnas. Maka ada yang bilang Basarnas. Maksudnya saya begini, kalau mau itu zakat bagus di daerah, lakukan payroll system. Payroll system itu wajibkan para ASN untuk mengeluarkan zakat profesinya. Sekarang kalau dia punya gaji di atas 7 juta, keluar 2,5%. Untuk ASN saja, alhamdulillah itu sudah bisa terkumpul banyak. Ya, kalau kita di sini keadaan riwa ASN, kalau itu terkumpul semua, ya, tapi kan begitu,
Memang orang merasa itu masih berat. Kalau payroll system sudah jalan dan wajib zakat profesi keluar, insya Allah program makanan gizi itu boleh, tapi dengan sasaran yang tepat. Maka harus ada semacam perda atau pergub atau perkap untuk mengeluarkan itu bagaimana zakat bagi ASN itu keluar sebagai zakat profesi. Dan itu akan insya Allah mendukung program pemerintah makanan bergizi, tapi dengan syarat harus sesuai dengan asnaf. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Narasumber, Dr. Hidrit. Sekarang Pak Andi Yuda Yunus. Silakan Pak. Ya, saya mengutip saja beberapa catatan yang menarik dari audiens, dari pemirsa dan Pak audiens yang ada di tempat ini. Pertama, saya kira kita harus sepakat program makan siang gratis ini belum dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Sehingga dia masih menjadi program pemerintah, bukan program masyarakat. Maka poin penting adalah harus ada sosialisasi dilakukan. Satu. Kemudian kedua adalah mapping, pemetaan. Harus di mapping berapa banyak anak di sekolah yang membutuhkan itu. Kemudian anak-anak yang di luar dari sekolah itu sesungguhnya juga harus disasar. Ketiga adalah harus disepakati ini bukan ansi perbaikan gizi sesungguhnya, tapi target terbesarnya adalah perubahan perilaku. Jadi bagaimana keluarga menyiapkan anak-anaknya sehingga aspek yang disebut tadi dengan stunting itu bisa terhindarkan dari awal untuk itu. Juga sekaligus sebenarnya kita menuntaskan hal lain. Misalnya tadi tentang aspek kemiskinan itu. Keempat adalah penting kerjasama multi pihak. Tidak boleh sibuk sendiri dengan itu. Mungkin saya setuju tanda petik saat ini dengan penggunaan dana CSR dibanding Basnas. Basnas lebih jelas peruntukannya Pak. Paling tidak ada untuk preman. Preman politik maksud saya. Tapi kalau CSR kita tahu bagaimana bocornya CSR itu. Mungkin itu yang penting ditata. Makanya tadi saya menyebut bahwa program ini diturunkan ke daerah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Pemerintah pusat menyiapkan instrumen monitoringnya, instrumen implementasinya. Sehingga yang disebut Prof. Mustari tadi, manajemennya itu bisa dijalankan secara tepat. Memang lagi-lagi harus disosialisasi bahwa program ini bukan program proyek yang bernilai finansial. Tapi ini adalah program kemanusiaan yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat sehingga secara bersama-sama yang Pak Dokter tadi sampaikan sebenarnya ada semangat kegotong royongan, semangat kebersamaan yang ada pada masyarakat itu kembali bisa ditumbuhkan. Sehingga program makan siang gratis ini menjadi tanggung jawab semua pihak, menjadi tanggung jawab kita semua. Sehingga secara tidak langsung sebenarnya kita juga menjalankan perintah agama untuk melakukan itu. Saya kira itu catatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira sangat luar biasa ya. Hari Minggu yang sejuk dari Al-Markas kita mengentaskan problem keumatan dan kebangsaan lewat diskusi ngobras ini ya. Terima kasih baik yang mendengarkan Radio Al-Markas maupun Bapak Ibu yang hadir di sini. Insya Allah diskusi ini rutin berlanjut 2 kali dalam sebulan. Ajak teman-teman terutama anak-anak muda untuk terus kritis ya berpikir ya untuk kemajuan bangsa kita. Saya Andi Mangara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.